Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iran yang mayoritas penduduknya memeluk Islam Syiah dalam membela bangsa Arab, Palestina yang memeluk Islam Sunni ternyata tidak sebatas pembelaan omon-omon. Jadi luas jalur Gaza hanya 365 km persegi. Nah, penduduknya pada tahun 2013 masih sekitar 2,5 juta. Sekarang tinggal 2,1 juta. 400.000 tewas lewat pemboman Israel dan berontongan peluru semau-mau Israel pada kerumunan penduduk sipil. Kebiadaban Israel menganggap penduduk Gaza bisa dimusnahkan kapan saja dan berapa saja. Israel adalah anak emas Amerika Serikat. Kebiadaban Israel dalam menyiksa rakyat Palestina, menindas dan membunuh mereka selalu dibenarkan oleh Washington, sehingga para Perdana Menteri Israel tidak pernah takut membunuh dan mencincang rakyat Palestina. Keganasan, kebiadaban, dan kebengisan Israel pada penduduk Palestina didasarkan pada cara pandang Zionis Israel bahwa Arab Palestina adalah subhumans, hanya setengah manusia. Dari sudut pandang teologis, sesungguhnya Yahudi, Nasrani, dan Islam itu merupakan 3 agama samawi yang datang dari Tuhan yang sama. Jadi kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran adalah 3 kitab suci yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaitan ini, etika untuk seluruh umat manusia seharusnya berupa Jewish, Christian, Islamic ethics. Jadi etika Yahudi, Kristiani, dan Islam. Tetapi secara sengaja dan sistematik ada konspirasi antara para rahib Yahudi dan para pendeta Nasrani untuk memenggal Islam, sehingga yang berlaku berabad-abad adalah Judeo-Christian ethics. Sesungguhnya dunia Kristiani sadar ketika pecah perang dunia kedua, di mana kelompok-kelompok Yahudi ekstrim memusuhi pengikut Kristen Katolik dan Kristen Protestan, tetapi karena ada kesombongan yang akut di antara keduanya, mereka melihat Islam sebagai agama inferior. Nah, kedua agama yang merasa menjadi the chosen people, terutama pengikut Yahudi, merasa bangsa yang terpilih, itu mereka terkejut berat ketika dalam 9 kali perang salib antara tahun 661 Masehi dan tahun 750 Masehi, umat Islam lebih sering unggul dari disiplin militer dan peralatan tempur. Pihak Islam waktu itu berada di atas pihak Yahudi dan Nasrani. Nah, Islam makin bersinar di muka bumi ketika dinasti Umayyah berlangsung selama 90 tahun dari tahun 661 sampai tahun 750 Masehi bersamaan dengan rentetan perang salib. Islam lebih bersinar lagi ketika dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5 abad dari tahun 750 Masehi sampai tahun 1258 Masehi. Nah, di kedua dinasti Islam itu ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, dan dasar-dasar sains and teknologi modern itu diletakkan pada zaman itu. Nah, tetapi supaya kita tetap pada pokok pembicaraan kita kali ini, kita kembali ke tema Alhamdulillah masih ada Iran. Seperti sudah kita ketahui, sejak pecah perang Hamas melawan Israel pada 7 Oktober 2023, ratusan penduduk sipil Israel tewas, sementara 251 orang disandra. Tetapi di pihak Hamas, sekitar 40.000 warga Palestina tewas di tangan militer Israel. Beberapa pekan kemudian, warga Palestina yang tewas menjadi 55.000 jiwa, termasuk kaum wanita dan anak-anak. Rupanya kebengisan Israel itu diikuti terus oleh Iran, sampai kemudian pada akhirnya Iran mengirim ratusan peluru kendali balistik yang berkecepatan supersonik di atas suara dan mengatasi Superdome Israel yang dibanggakan Israel. Karena Superdome itu punya kemampuan menyambut setiap rudal yang akan masuk ke wilayah Israel dan diledakkan di angkasa sebelum mendarat di tanah. Kali ini alhamdulillah ratusan rudal supersonik Iran berhasil menghancurkan gedung-gedung tinggi di Israel dan menghancurkan beberapa bangunan penting di Israel yang ada di Haifa dan Tel Aviv. Netanyahu dan para menterinya, termasuk Menteri Pertahanan Israel Katz, mengalami syok berat karena tidak pernah menduga teknologi militer Iran sudah sangat canggih, termasuk kemampuan Iran memproduksi berbagai drone yang termasuk paling sophisticated atau paling canggih di muka bumi. Nah, ini kehancuran di Tel Aviv.
Sedangkan ini kehancuran di Haifa, seperti kita lihat dalam gambar. Tentu gedung-gedung yang dihuni penduduk sipil, sebagian terpaksa kena rudal balistik Iran. Ayatullah Khamenei, penguasa tertinggi di Iran, kini menghimbau pada Donald Trump, Presiden Amerika, untuk tidak turut ikut campur dalam konflik antara Iran dan Israel, supaya perang tidak makin meluas. Sampai sekarang, Donald Trump, Presiden aneh bin ajaib, memang belum mengambil sikap yang jelas, kecuali garis besar dia ngomong-ngomong tetapi tidak fokus. Mengapa? Karena di benak Trump yang penting bagaimana Gaza dikosongkan dengan jalan membunuh penduduk Gaza, dan yang masih hidup bisa dikirim ke negara-negara Arab seperti Mesir, Irak, dan lain-lain. Kemudian Trump berjanji akan menjadikan Gaza sebagai Middle Eastern Riviera. Jadi Riviera di Timur Tengah yang bersih dan cantik supaya bisa jadi objek wisata internasional. Saya kira hanya orang sinting berat yang berpikir konyol seperti Trump. Kita di Indonesia hanya memohon kepada Allah Ta'ala agar berkenan kiranya menolong hamba-hambanya yang sedang mengalami keputusasaan di Gaza khususnya dan Israel pada umumnya, agar kesenang-wenangan Israel mendapatkan hukumannya yang setimpal dengan kebiadaban mereka, dan insya Allah dengan doa kita Allah berkenan mengijabahi. Yang terakhir, saya baru tadi setengah jam lalu melihat di etalase YouTube itu bahwa sekarang keyakinan diri atau percaya diri dari Netanyahu dan para menterinya sudah sampai ke titik yang paling rendah. Bahkan ada oposisi dari kekuatan politik di Israel itu yang kira-kira membayangkan jangan-jangan ini adalah akhir dari eksistensi negara Zionis Israel itu. Kita tidak tahu rencana Allah, ya, kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kehidupan yang normal ya, bagi mereka yang masih percaya kepada Allah sebagai pencipta alam semesta. Dan dengan itu ya, mudah-mudahan ya, sebagaimana diramalkan banyak orang bahwa Israel itu sebagai negara Zionis itu memang ada limitnya. Ketika sebagian besar negara-negara di muka bumi ini sudah menjauhinya, barangkali itu mungkin titik-titik awal dari keruntuhan Israel. Sekarang ini kita melihat bahwa RRC, Jepang, Australia, kemudian sebagian negara-negara Eropa, termasuk bahkan Macron, Presiden Perancis, kemudian banyak lagi lah negara-negara yang memang sudah menyimpulkan bahwa Israel adalah negara yang memang membuat gaduh dunia kita ini. Jadi mudah-mudahan setelah Israel makin lama makin diisolasi oleh berbagai negara besar itu, mudah-mudahan seperti kata Mutawalli Sya'rawi dalam bukunya atau dalam kitabnya Nihayatul Zalimin, ya, maka di dalam kitab itu Mutawalli Sya'rawi sebagai katakanlah ya mujtahid modern di Mesir yang sangat banyak menulis buku-buku tafsir dan juga berbagai macam wisdom dari agama kita itu, yang mengatakan tidak mungkin ada manusia zalim, kelompok zalim, partai zalim, pemerintah zalim yang tidak akhirnya runtuh seruntuh-runtuhnya. Mudah-mudahan Allah mengijabahi doa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.